datang semuanya, kawan-kawan. Silahkan berkumpul di sini di dalam dada. Kita akan membahas tentang mengalami Tuhan, aplikasinya bagaimana dalam kehidupan keseharian kita, prakteknya apa, kenyataannya seperti apa supaya mudah bagi kita. Karena memang diri kita ini kompleks. Diri kita ini ada diri ring 3, ada diri ring 2, ada diri ring 1. Jadi diri manusia itu terlapis 3 lapis pokok. Diri manusia itu terlapis 3 lapis pokok. Ada lapisan terluar, diri jasmani itu ring 3. Lapisan terluar, diri fisik, diri jasad itu ring 3. Kemudian masuk ke dalam ada ring 2, diri rohani kita. Di dalamnya yang terdalam ada pusat diri ring 1, diri sejati ring 1. Sentral semesta, sentral segala wujud, sentral segala keberadaan, sentral diri kita. Jadi tidak terasa kalau kita ini sesungguhnya sentralnya alam semesta. Jadi pusatnya alam semesta itu diri kita sendiri, yaitu yang disebut ingsun, diri hakiki atau diri sejati. Jadi sebagai mukodimahnya saya menyampaikan sekali lagi, selamat mengalami Tuhan. Sadari bahwa di sini saat ini apa adanya ini, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ulangi, di sini saat ini apa adanya ini yang nyata di diri kita masing-masing. Saat ini di sini apa adanya ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita mengalami Tuhan. Jadi sadari bahwa keberadaan kita yang nyata ini, yang kita rasakan, bukan ilusi pikiran, ya, bukan ilusi pikiran. Kalau ilusi pikiran itu tidak nyata. Jadi yang nyata itu saat ini di sini apa adanya. Biasakan hidup seperti ini supaya tersambung dengan Tuhan. Karena Tuhan live. Sekali lagi, Tuhan live. Tuhan tidak punya masa lalu, Tuhan tidak punya masa depan. Tuhan hadir saat ini di sini apa adanya. Ini yang membuat kita tersambung dengan Tuhan. Jadi kita harus menyiapkan diri untuk terhubung dengan Allah, untuk terhubung dengan Tuhan. Kita harus hadir di sini. Pikirannya tidak boleh kemana-mana, hatinya tidak boleh kemana-mana, tidak boleh merasakan yang tidak ada. Pikirannya ya harus hadir di sini. Hadir di sini itu di dalam tubuh ini, tidak kemana-mana. Di sini apa adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadir di sini saat ini apa adanya membuat kita terhubung dengan Tuhan, karena Tuhan nyata. Tuhan nyata dan Tuhan tidak terkurung waktu. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terkurung oleh waktu, tidak terkurung oleh ruang. Sehingga kalau kita hadir di sini saat ini apa adanya, kalau kita masuk ke dalam
saat ini yang paling lembut, kita akan keluar dari kurungan waktu, karena saat ini abadi. Yang abadi itu saat ini. Kalau masa lalu tidak abadi, masa lalu adalah bekasnya masa depan. Masa depan juga akan menjadi masa lalu. Yang abadi saat ini. Jadi kalau benar-benar kita hadir di sini saat ini, nah ini sing angel guru. Ya memang angel, kalau tidak angel kan bukan ilmu, kalau gampang saja. Ya karena angel itu makanya kita perlu belajar, dan karena angel hadiahnya besar. Alhamdulillah. Present moment saat ini di sini sekarang. Ya, yang akan datang hanya ilusi. Alhamdulillah saat ini baru sadar kita yang abadi saat ini. Jadi di sini saat ini abadi. Coba renungkan saat ini. Saat ini bisakah hilang? Nggak bisa hilang saat ini tuh. Kalau masa lalu itu berganti-ganti. Masa lalu itu hari kemarin lama-lama menjadi hari lusa. Minggu kemarin lama-lama menjadi minggu lusa. Lama-lama jadi bulan kemarin, lama-lama jadi tahun kemarin. Begitu juga masa depan terus berubah. Lusa bisa menjadi besok. Dan seterusnya, semua berubah. Yang tidak berubah adalah sekarang. Sekarang tidak pernah berubah. Sekarang itu abadi, terus sekarang. Oleh sebab itu, kalau ada tulisan sekarang bayar, besok gratis. Kalau ada tulisan sekarang bayar, besok gratis, maka bayar terus. Gratisnya nggak pernah ada. Karena besok itu tidak pernah ada. Besok itu semu. Besok itu semu. Besok itu tidak pernah ada. Yang benar-benar itu nggak ada. Karena besok itu terus berganti. Bayangan itu kan berubah terus. Tapi yang tetap ada sekarang. Jadi kalau ada sekarang bayar, besok gratis. Anda datang lagi ya sekarang bayar, besok gratis. Jadi ya bayar terus. Tidak ada masa depan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita itu menikmati hidup, jadi caranya untuk mengalami Tuhan, sadar mengalami Tuhan itu harus kita benar-benar melatih diri setiap saat hadir di sini saat ini apa adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa apa artinya ilmu kalau tidak mengubah diri kita. Apa artinya kita berpengetahuan, mengetahui kalau tidak ada kenyataannya manfaat di dalam hidup kita. Jadi ilmu itu tidak cukup hanya menghafalkan kata-kata, tidak hanya cukup omongan, tapi harus ada aplikasinya, aktualisasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ilmu itu harus menolong kita, ilmu kita harus menolong kita mengalami Tuhan, ya, mengalami Tuhan. Kalau kita sudah benar-benar sadar mengalami Tuhan, kita semua itu sudah mengalami Tuhan, ya, kita itu semua sudah mengalami Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semuanya, sekali lagi selamat mengalami Tuhan.
Malam hari ini adalah live yang ke-6 mengalami Tuhan. Saya kembali akan menyampaikan kepada kawan-kawan semuanya yang hadir bahwa ada satu ayat yang menarik yang sekali lagi kita bahas tentang kenyataan kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat itu adalah ayat terakhir surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Ayatnya agak panjang. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Jadi supaya Kak Ros, terima kasih, selamat datang Kak Ros, selamat mengalami Tuhan dari Medan ini Kak Ros. Ini banyak ibu-ibu ya, tadi ada yang nanyain uti-uti, ini banyak uti-uti juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat terakhir surat Al-Kahfi ini menerangkan tentang diri Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu adalah uswah, contoh. Nabi Muhammad adalah contoh, yang dicontohi adalah diri kita. Jadi kita ini dikatakan di dalam ayat ini, kul innama, katakan wahai Muhammad, ana basarum mislukum, aku adalah manusia biasa seperti kalian. Ana basarum mislukum yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang tunggal. Ini memberi kita pengertian bahwa diri kita ini terdiri dari dua bagian pokok. Jadi diri kita ini terdiri dari dua bagian pokok. Jadi ini menerangkan tentang diri Nabi Muhammad, dan diri Nabi Muhammad itu adalah contoh kita. Maka Nabi Muhammad mengatakan, saya sama dengan engkau, saya manusia biasa sama dengan kalian. Jadi ini bicara tentang kita, yang kita ini sama dengan Nabi Muhammad, terdiri dari dua, yaitu diri basariyah, ana basarum mislukum, itu diri basariyah yang sering saya sebut sebagai diri semu, diri bayangan, diri ego, diri yang bersosok, diri akun, karena memiliki multi akun, memiliki banyak peran, memiliki banyak akun, memiliki banyak profil. Jadi diri kita ini punya banyak profil. Makanya kalau sholat harus keluar dari profil akun-akun, supaya tidak terjerat akun. Tidak bisa sholatnya khusyuk kalau tidak keluar dari diri akun, diri semu, diri bayangan. Ini diri basyariyah kita. Ini yang disebut ana basyarum mislukum, saya manusia biasa seperti kalian.
Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Oleh sebab itu Nabi Muhammad juga mengalami yang kita alami. Nah, kita mengalami senang, kita mengalami susah, ya, kita mengalami punya hutang, kita mengalami punya macam-macam kebutuhan, kita mengalami kerinduan kepada sesama hidup, kita mengalami kebencian dengan sesama hidup. Ini adalah diri basariah kita. Jadi diri basariah kita itulah yang mengalami ini semuanya. Nah, ingat itu ya. Jadi yang mengalami macam-macam ini, sampai kita bertengkar dengan teman, sampai kita rebutan, sampai kita bekerja, sampai kita menghidupi keluarga, semuanya itu diri ego, diri basariah. Itu diri basariah kita. Nah, diri kita tidak hanya diri basariah saja. Di dalam ayat ini ada kalimat yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini memberikan pengertian setelah disebutkan diri semu, diri basariah, disebutkan yuha ilayya. Yang di dalam diri basariah ini, di balik diri basariah ini ada diri sejati, yaitu diri yang manunggal, yang esa dengan Tuhan. Itu yang disebutkan ilahu wahid, wahid, tunggal. Jadi kita punya diri ego, diri semu, diri basariah. Kemudian kita punya diri sejati. Nah, diri sejati itulah diri yang manunggal dengan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tadi bertanya tentang maunya sholatnya supaya khusyuk. Kalau kita sampai kepada diri sejati, pasti sholatnya sangat khusyuk. Karena diri sejati itu tidak terpisahkan dengan Tuhan. Jadi diri kita ini, di dalam diri kita ini, ada yang tak terpisahkan dengan Tuhan. Ada yang menyatu dengan Tuhan. Ada yang plek dengan Tuhan, sama sekali tidak terpisahkan dengan Tuhan. Itulah diri kita yang sebenarnya. Itulah diri sejati. Nah, diri sejati itulah yang mengalami Tuhan, karena dia tidak terpisah dengan Tuhan. Nah, itu. Oleh sebab itu ayat berikutnya bunyinya faman kana yarjuliko arobi, barang siapa yang ingin bertemu Tuhan, ingin sampai kepada Tuhan, sedangkan dirinya basariah, dirinya adalah diri sosok, diri ego. Jadi kalau ingin diri ego kita ini bertemu dengan Tuhan, diri ego kita ini likok sampai kepada Tuhan, fal ya'mal amalan solihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Jadi saya sampaikan di sini bahwa diri ego ini tidak boleh disepelekan. Diri ego ini diri palsu, memang iya palsu. Karena sejatinya fana, sejatinya tidak ada. Diri ego ini sejatinya tidak ada.
Ini diri keakuan, hanya mengakui-akui saja, mengaku-akui. Mengaku-ngaku ada, aslinya tidak ada. Diri bayangan. Tetapi karena alam dunia ini alam bayangan, sedangkan diri palsu adalah diri bayangan, hidup di alam bayangan dunia ini. Ingatlah itu. Halo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kawan-kawan sadar, alam dunia ini alam bayangan, alam semu. Dunia ini alam fana, alam yang sejatinya tidak ada, adanya karena diadakan. Jadi alam dunia ini alam bayangan. Nah, diri basariah kita adalah diri bayangan. Jadi diri ego itu diri bayangan yang hidupnya di alam bayangan dunia ini. Oleh sebab itu turun ketentuan-ketentuan kepada kita sebagai bayangan, sebagai diri bayangan ini. Kalau kepingin sampai kepada Tuhan, kita ini fal ya'mal amalan solihan, maka kita ini harus beramal soleh. Tapi tidak cukup hanya amal soleh, tidak cukup hanya amal soleh saja. Wala yusrik bi ibadati robbihi ahada. Di samping kita ini amal soleh, bukan sembarang amal soleh, tapi amal soleh yang tidak menyekutukan Tuhan. Wala yusrik, yang tidak syirik. Jadi betul-betul amal yang ikhlas, amal baik, perbuatan baik. Manunggal apa setunggal? Ya, manunggal setunggal sama saja. Nanti panjang kalau saya bahas itu. Nanti kalau ketemu di pacet aja saya terangkan ya itu. Ingatkan saya, manunggal apa setunggal sama saja. Prayogo, selamat datang Prayogo. Nanti saya kepotong ini nanti. Jadi bukan amal biasa, ya. Saya di sini mau menyampaikan dengan tegas bahwa kita punya diri terbelah dua. Diri permukaan kita adalah diri basaria yang wujud ini, yang berupa profil, yang memiliki akun macam-macam ini, diri basaria kita. Yang kita gunakan bergaul di dunia ini, itu bukan diri sejati. Ini diri palsu, diri ego, diri semu. Tapi ini tidak bisa disepelekan karena memang kita hidup di alam semu. Karena kita sedang hidup di alam bayangan. Jadi yang berlaku adalah diri bayangan. Jadi wajar kalau kita ini tidak memiliki sosok, kita dianggap tidak ada. Yang dianggap rupa kita adalah hidung kita, mulut kita, mata kita, tubuh kita ini yang dianggap rupa, karena memang ini alamnya alam bayangan. Jadi diri bayangan yang berlaku di alam bayangan ini. Nah, diri kita yang lain adalah diri sejati kita yang innalillahi wa inna ilaihi roji'un, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Jadi nggak pernah kemana-mana. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Kemana lagi? Nggak ada. Asalnya dari Tuhan, kembalinya kepada Tuhan, kan berarti hanya berputar-putar saja di dalam Tuhan. Nggak kemana-mana. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Perginya ya kepada Tuhan, pulangnya ya kepada Tuhan.
geraknya di dalam Tuhan, diamnya di dalam Tuhan. No comment, selamat malam. Itu diri sejati kita. Nah, sekarang tentang diri basariah itu, kalau kepingin diri basariah kita ini, diri sehari-hari yang mengalami kesedihan, yang mengalami kesusahan, ya, diri yang mengalami panik, ini kan diri basariah kita. Diri yang mengalami capek, ya, diri yang mendendam, diri yang membenci, ya, diri yang membeda-bedakan satu sama lain, diri yang bisa merasakan iri, ya, diri ini, diri basariah ini. Nah, supaya selamat diri basariah ini, ya harus dikembalikan kepada diri sejati, harus diarahkan ke diri sejati supaya liqa'illah. Nah, untuk supaya kembali kepada Tuhan, diri bayangan ini, diri semu ini, maka kita harus fal ya'mal amalan sholihan, beramal soleh, wala yusrik. Ingat-ingat itu. Bukan sembarang amal soleh, tapi beramal soleh, tapi tidak menyekutukan Tuhan. Artinya adalah mengalami Tuhan ketika beramal soleh. Jadi misalnya Anda bersedekah, sedekah Anda mengalami Tuhan. Itu yang disebut fal ya'mal amalan sholihan wala yusrik. Beramal soleh dan tidak syirik, tidak menyekutukan Tuhan. Tidak ada aku, yang ada Tuhan. Kalau aku ada, Tuhan ada, itu ada dua. Saya beramal, saya sholat, saya wudhu, saya haji. Padahal saya ini tidak ada. Saya kan diri semu, yang kita sebut keakuan itu. Itu yang membuat kita syirik. Itu yang membuat kita syirik. Padahal kita diperintah wala yusrik, dan jangan syirik. Nah, understand? Jadi ketika kita beribadah, beramal soleh, kita diperintah tidak syirik. Jadi kita berbuat baik, Tuhan itulah wala yusrik. Jadi sekarang kita menagih diri kita. Menagih diri kita sendiri sekarang kita ini. Kalau benar-benar kita ini mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan, apa buktinya? Nah, itu. Apa buktinya kita mengalami Tuhan? Buktinya kita mengalami Tuhan adalah kita bertakhalak, berakhlak dengan akhlaknya Tuhan. Kita berakhlak dengan akhlaknya Tuhan. Takhalluku bi akhlakillah. Jadi Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Berbuatlah soleh, jadilah pengasih, jadilah penyayang. Jadi ketika kita praktek menjadi pengasih, kita praktek menjadi penyayang, itu kita mengalami Tuhan. Yang pengasih dan penyayang bukan aku, tapi Tuhan. Itu namanya mengalami Tuhan. Tuhan tidak mungkin berbuat jahat. Tuhan tidak mungkin mendendam, apalagi iri. Tuhan iri sama siapa? Jadi kalau kita ini bersih dari dendam, bersih dari iri, bersih dari membenci,
kita menyayangi, kita mengasihi. Itu akhlaknya Tuhan. Ketika kita berakhlak dengan akhlaknya Tuhan, itulah kita mengalami Tuhan. Itu yang disebutkan fal ya'mal amalan solihan wala yusrik. Beramal solehlah dan jangan syirik. Jadi hari ini kita sadar sedang ditagih oleh ilmu kita sendiri. Kita hari ini sedang ditagih oleh ilmu kita sendiri. Kamu yang ngomong mengalami Tuhan, mengalami Tuhan. Apa yang dialami oleh Tuhan? Yang dialami Tuhan adalah pengasih. Yang dialami Tuhan adalah penyayang. Apakah kamu mengasihi? Apakah kamu menyayangi? Yang dialami Tuhan adalah memberi. Apakah kamu memberi di dalam hidup ini? Itulah sebabnya kawan-kawan sekalian, semakin dalam kita ini memahami diri kita, semakin dalam kita ini menyelami ketuhanan, maka semakin dalam semakin keluar. Jadi semakin dalam kita mengenal Tuhan, sampai mengalami Tuhan. Apa buktinya mengalami Tuhan? Buktinya mengalami Tuhan ya di luar. Karena Tuhan kan nyata. Berarti kita harus mengalami kenyataan. Kenyataan mengasihi, kenyataan menyayangi, kenyataan memberi, kenyataan mengampuni, memaafkan. Ayah Kholik, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Kholik ini dari Malang. Alhamdulillah. Jadi kita ini ditagih oleh ilmu kita sendiri. Yang kita mengaku mengalami Tuhan, nyatanya kita hanya mengalami diri palsu kita. Nyatanya kita hanya mengalami diri ego kita. Yang pelit itu kan diri ego. Yang mendendam itu kan diri ego. Yang membenci itu diri ego. Yang panik, yang susah itu diri ego. Yang sombong diri ego. Diri ego, diri palsu. Kalau kita mengalami Tuhan, semua Allahur Rahman, Allahur Rahim ada di dalam kehidupan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan sekalian, saya ulangi sekali lagi bahwa kita sedang ditagih oleh ilmu kita sendiri. Kalau kita mengalami Tuhan, kita harus membuktikan di dalam diri basaria kita ini, diri basaria kita, diri ego kita ini juga mengalami Tuhan. Diri ego kita sudah tidak mengalami dirinya sendiri. Begitu kita bergaul, begitu kita bekerja, semuanya kita lakukan berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Terasa berat ya. Jadi terasa berat ya. Ya ini tantangannya. Untuk apa kita ini mengenal Tuhan? Untuk apa kita ini bermakrifat? Kalau tidak nyata di dalam kehidupan kita. Apakah makrifat itu hanya sebatas kita mengetahui saja?
Nah sekarang kita kan mengalami, sudah tidak mengetahui lagi. Mengalami Tuhan, tidak hanya mengetahui Tuhan, tidak hanya mengenal Tuhan, tapi mengalami Tuhan. Nah ilmu mengalami Tuhan itu menuntut kita. Kenyataannya kita mengalami Tuhan apa mengalami diri sendiri. Kalau hidup kita susah, masa Tuhan susah? Wajar ketika susah sadari itu adalah diri basaria kita, diri palsu kita, diri ego kita yang mengalami susah itu. Nabi juga mengalami susah, tapi Nabi kan menceritakan, ngakoni, ana basarum mislukum, saya manusia biasa seperti kamu, yo susah, yo punya utang, yo nggak adekno barang-barang. Nabi itu kan juga menggadaikan bajunya, baju perangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang mengalami adalah diri ego. Jadi ketika itu terjadi, sadari Anda tidak mengalami Tuhan, Anda mengalami diri ego Anda. Oleh sebab itu, famangkana yarjuliko arabi, kalau mau mengalami Tuhan, fal ya'mal amalan solihan, lakukan perbuatan Tuhan, mengasihi, menyayangi, memaafkan, memberi, menolong. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu maknanya fal ya'mal amalan sholihan wala yusrik. Jadi kita memberi tapi kita tidak mengakui kalau itu kita yang memberi, karena sesungguhnya kita sedang mengalami Tuhan. Tuhan sendiri yang memberi. Kalau kita menolong, bukan aku yang menolong, tapi Tuhan yang menolong. Karena aku hanya mengalami Tuhan. Alhamdulillah, itu yang disebutkan wa mangkana liko arobi. Itu orang-orang yang sampai kepada Tuhannya. Iya, Tuhan kok susah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terjawab pertanyaan saya di awal. Ya, pokoknya diikuti, sabar saja. Nanti terjawab otomatis karena saya bicara sesuai dengan yang hadir. Kan sinyalnya kita ini bersinergi. Selalu saya sampaikan setiap kali live. Live ini adalah karya bareng. Namanya ngaji bareng. Live ini karya kita bersama. Jadi kita benar-benar bersama. Anda merasakan saya juga merasakan Anda. Walaupun jarak kita jauh, berjauhan satu sama lain, tapi di satu titik di sini saat ini apa adanya ini kita ketemu. Jadi kita ini sambung rasa. Jadi apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang saya rasakan, menangkap sinyal-sinyal dari masing-masing yang hadir. Alhamdulillah. Oleh sebab itu selalu saya sampaikan terima kasih atas kesungguhannya mengikuti live ini. Kalau yang mengikuti live ini sungguh-sungguh, saya juga mendapatkan ilmu dari Anda, mendapatkan suplai daya, mendapatkan masukan energi dari Anda. Alhamdulillah. No comment, haru hadir. Nasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di akhir ini memang dalam ya, walaupun sedikit saja saya sampaikan, sedikit nanti dikembangkan sendiri, ini masih luas. Dan insya Allah kita juga masih bertemu setiap saat kita bertemu. Kita dipertemukan Allah dalam live atau
Yang besok tanggal 6 dan tanggal 7 hadir di Hotel Bukit Surya Pacet, ketemu saya langsung tanggal 6, 7 Juli, besok hari Sabtu dan Minggu di Hotel Bukit Surya. Ya alhamdulillah beberapa orang ada yang sudah siap hadir, insya Allah ketemu secara langsung dan kita bisa guyon. Alhamdulillahirabbil alamin ya kholik. Jadi selanjutnya yang paling pokok sekarang bicara diri ego tadi itu ya, yang paling pokok dari diri ego kita atau diri basaria kita, yang paling besar kesibukannya diri basaria kita adalah bekerja. Yang paling besar diri basaria kita ini kesibukannya yang paling besar adalah bekerja. Dan persoalan diri basaria yang paling besar adalah ekonomi. Sekali lagi kawan-kawan, bahwa kita memiliki diri basaria ini harus dirawat dengan baik. Kalau diri basaria ini tidak dirawat dengan baik, akan merepotkan hidup kita. Karena diri basaria kita ini menolak kembali kepada Tuhan. Karena di dalam diri basaria ini ada nafsu-nafsu. Di dalam diri basaria ini ada iblisnya, ada setannya, ada nafsunya. Diri basaria ini memang ditakdirkan untuk hidup di dunia. Maka tidak salah kalau diri basaria ini cenderung terlekat dunia ini, cenderung terbawa oleh arus dunia ini. Wajar. Jadi wajar kalau kamu senang uang, itu wajar. Kalau kamu senang uang itu wajar. Kalau kamu susah tidak punya uang itu wajar. Karena uang itu adalah simbolnya dunia ini. Nah, kita diri basaria ini hidup di dunia ini. Saya ulangi sekali lagi, yang pokok dari diri basaria kita setiap hari adalah bekerja. Setiap orang yang dipermasalahkan di dalam hidupnya di dunia ini adalah pekerjaan. Karena masalah kebutuhan yang pokok di dalam hidup di dunia ini adalah ekonomi. Ini harus kita sadari bahwa kita adalah manusia biasa. Kita adalah diri basaria. Nah, untuk itu perintahnya Allah tadi, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, itu maka di dalam bekerja kita harus mengalami Tuhan di dalam pekerjaan kita. Jadi ketika bekerja, benar-benar pekerjaan kita adalah mengalami Tuhan. Sehingga yang nyata bekerja di pekerjaan kita adalah Tuhan sendiri, bukan aku, tapi Tuhan. Ketika kita bekerja itu harus benar-benar mengalami Tuhan. Apakah Tuhan bekerja? Ya iyalah, masa Tuhan tidak bekerja? Masa Tuhan diam saja? Tuhan kan Maha Pencipta, Tuhan Maha Pemelihara, Tuhan Maha Pemberi. Tuhan tidak berhenti sampai tidak tidur. Semuanya ini, realitas ini dikuasai di dalam karyanya Tuhan sendiri, nggak ono sing ngrewangi Tuhan itu. Keputusannya tidak dipengaruhi oleh apapun, oleh siapapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika kita bekerja, pekerjaan kita harus mengalami Tuhan.
Karena Tuhan Maha Memberi, kita harus berakhlak seperti akhlaknya Tuhan. Maka ketika bekerja kita harus fokus kepada memberi. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita bekerja adalah untuk memberi. Karena Tuhan Maha Memberi. Apapun yang kita kerjakan, kita mengalami Tuhan kalau kita bekerja untuk memberi. Bekerja adalah memberi, sepenuhnya memberi. Dan hanya memberi. Kalau kita memberi, menerima itu otomatis. Menerima itu sesuatu otomatis. Sesuatu yang sudah pasti terjadi dengan sendirinya ketika proses memberi terjadi. Untuk kepentingan ekonomi tadi. Jadi antara bekerja dan ekonomi itu sebenarnya taliannya adalah memberi dan menerima. Jadi kalau di dalam kehidupan ini kita banyak memberi, otomatis kita akan banyak menerima. Kalau kita memberi dengan baik, pasti kita menerima dengan baik. Jadi antara bekerja dan ekonomi itu seperti itu.